Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabar? Tetap semangat dan semoga kalian dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Sekarang kita langsung masuk di materi kegiatan 3. Karena kemarin Pak Arik juga sudah membahas materi kegiatan 1, kegiatan 2, dan kalian pun juga sudah mengerjakan tugasnya. Maka dari itu kita langsung saja loncat di materi kegiatan 3. Pak Erik harapkan kalian tetap semangat dan jangan bosan-bosan ketemu dengan Pak Erik ya. Semoga materinya ini dapat gampang mudah kalian serap, dan mari kita oncei, mari kita ulas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kegiatan 3 ini mempunyai judul atau punya tema tentang perilaku adaptif di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke materinya, kalian juga harus paham apa itu perilaku, apa itu adaptif, dan apa itu pandemi. Pasti kalian sudah tahu sebelumnya. Kalau sudah tahu, nanti kita tinggal mematangkan saja. Dari judulnya tersebut berarti kalian mempunyai tujuan. Di sini ada 2 tujuan di dalam materinya. Yang pertama, siswa dapat mengenal dan memahami tentang pentingnya perilaku adaptif di masa pandemi. Dan yang kedua, siswa atau peserta didik dapat beradaptasi di masa pandemi dengan melakukan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, nomor 2 ini pasti kalian juga sudah lebih paham pastinya, karena tentang untuk mematuhi protokol kesehatan. Apa itu protokolnya? Sekarang tidak 3M lagi, bahkan sekarang juga sudah sampai 6M. Apa itu 6M? Pasti kalian juga sudah memahaminya. Selanjut kita masuk ke materinya. Perilaku adaptif di masa pandemi. Perilaku itu adalah apa? Adaptif itu adalah apa? Dan masa pandemi itu adalah apa? Ayo mari kita oncei, mari kita bahas bersama-sama. Yaitu yang pertama, perilaku. Perilaku atau kosakatanya, kata lainnya adalah tingkah laku. Jadi perilaku di sini mempunyai arti adalah perilaku, tindakan atau tingkah laku kita sehari-hari yang sering kita lakukan. Apapun kegiatannya, tingkah kita, pola kita seperti apa, entah itu normal, tidak normal, jalan, guling-guling, jatuh, bangun, naik, turun, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam pengertian perilaku. Pokoknya semua kegiatan yang kalian lakukan itu namanya perilaku. Tentu saja perilaku ini ada yang positif dan negatif. Untuk perilaku yang positif yaitu tindakan atau tingkah laku kalian yang baik. Contohnya membantu teman, mengerjakan tugas, membantu orang tua, menyapu, nyuci baju, nyuci piring. Itu masuk dalam perilaku yang positif. Kalau untuk perilaku yang negatif, tentunya kalian juga sudah paham apa itu perilaku yang negatif. Contohnya merokok, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku-perilaku negatif yang tidak perlu atau harus kalian jauhi dari diri kalian. Selanjutnya adalah tentang adaptif.
Adaptif itu adalah perilaku yang saling atau perilaku yang sehat yang kalian lakukan di dalam situasi apapun, yaitu perilaku adaptif adalah perilaku-perilaku positif yang sering kalian lakukan. Seperti yang sudah dijelaskan di buku materi, perilaku adaptif adalah sebuah perilaku yang sehat dengan tuntutan situasi yang berbentuk respon yang diberikan. Jadi, kalau kalian melakukan perilaku dan itu kita respon atau direspon oleh orang lain, berarti itu bisa disebut adaptif. Kalau di dalam dunia IPA itu adalah seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Setelah kalian paham tentang perilaku, tentang adaptif, selanjutnya kita akan mengartikan yaitu pandemi. Pandemi ini berasal dari kata lain adalah sebuah wabah yang mendunia. Jadi tidak hanya di Magetan saja, tidak hanya ada di Pulau Jawa saja, tidak hanya ada di Indonesia saja. Jadi masih banyak atau sedang terjadi di mana-mana. Bahkan seluruh dunia itu namanya adalah pandemi. Jadi tadi perilaku apa, adaptif apa, dan pandemi apa, Pak Erik harap kalian harus tahu poin-poinnya seperti apa dan kalian bisa mengartikan ke dalam bahasa kalian sendiri. Perilaku adaptif adalah perilaku yang sehat dengan tuntutan situasi dan berbentuk respon yang diberikan. Entah itu respon tentang kompetensi sosial, perkembangan sosial, kapasitas adaptif, dan ketepatan menyesuaikan diri. Menurut beberapa ahli, perilaku adaptif adalah kematangan diri sosial dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia kalian. Jadi perilaku-perilaku yang kalian lakukan itu yang seusia kalian. Kalau kalian usianya ini baru 14-13 tahun, jadi yang lumrah saja kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar atau di atas usia kalian. Itu namanya adaptif. Perilaku adaptif adalah tingkat kemampuan atau keefektifan seseorang dalam memenuhi standar kemampuan pribadinya. Jadi tidak boleh melebihi kemampuan pribadi, harus sesuai dengan kemampuannya diri sendiri. Di sini ada dua hal pokok dalam perilaku adaptif, yaitu personal living atau menyangkut keterampilan menolong diri, makan, berpakaian, pergi ke kamar mandi. Itu adalah kemampuan atau keterampilan yang dapat kalian lakukan untuk menolong diri kalian sendiri. Terus yang kedua adalah social living skill, yaitu menyangkut keterampilan sosial, keterampilan menilai lingkungan, berhubungan dengan tata krama, sopan santun, menggunakan bahasa yang bagus, pengetahuan yang dimiliki untuk membangun lingkungan yang sehat. Itu termasuk dalam social living skill. Ya, Pak Erik harap kalian dapat memahami materi awal yang singkat ini yang Pak Erik sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita simak, kita oncei, kita bahas lagi secara mendetail. Jadi sementara materi yang awal ini yang Pak Erik sampaikan hanya sampai di materi dan tujuannya. Sekian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangnya Pak Erik mohon maaf, dan Pak Erik minta kalian harus aktif
dalam arti aktif membaca, aktif bertanya, dan aktif mengerjakan semua tugas-tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.